wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih bagusnya kita melakukan aksi terlebih dahulu ya. Iya. Natalia Veronica. Hadir, Bu. Habib Nur Radiansa. Hadir, Bu. Tiara Febrianti. Apras Negara. Hadir, Bu. Maya Savitri. Nita Agustina. Hadir, Bu. Rama Syahreza. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Andita Abimayu. Hadir, Ibu. Rahmat Ikhwan ada nggak? Nggak ada. Sakit, Bu. Sudah berhasil. Sakit ya, Bu. Emang ada suratnya? Ada di surat tangan dokter. Untuk materi kali ini, Ibu akan membahas mengenai demokrasi terpimpin. Ada yang tahu nggak latar belakang dari terjadinya demokrasi terpimpin ini? Demokrasi terpimpin. Latar belakang. Masuk, masih Bu, izin terlambat. Dari mana, Erik? Tadi macet Ibu, Batu bara. rokok Bu. Di. Isi, Bu, dari WC, Bu. Baik, silakan masuk. Tugas ya, Bu. Bu, ya. Tidak ada yang tahu ya mengenai latar belakang demokrasi terpimpin. Tidak, Bu. Di sini Ibu sudah menuliskan beberapa penyebab dari terbentuknya demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Yang kedua yaitu kegagalan Dewan Konstituani dalam pembuatan undang-undang yang baru. Yang ketiga yaitu Presiden Soekarno merasa bahwa demokrasi liberal ini tidak cocok untuk diterapkan. Demokrasi terpimpin ini sebenarnya sudah dirilis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959. Langkah pertama yaitu pada tanggal 6 Mei 1957, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957. Kemudian muncullah usulan yang ditulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Ahmad Haris Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Dan kemudian usulan ini banyak tidak disetujui oleh wakil-wakil partai di Dewan Nasional tersebut. Akan tetapi atas desakan dari Ahmad Haris Nasution, Presiden Soekarno pun
kembali untuk memperlakukan Undang-Undang tahun 1945. Adapun isi dekret dari Presiden Republik 1959 yaitu 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga pembentukan Majelis Musyawarah Rakyat Sementara atau MRS. Dalam kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin ini ada beberapa permasalahan yang terjadi. Ada yang tahu nggak? Ya. Ganti-gantinya. Oke. Baiklah, di sini gua akan menjelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pembebasan pilihan barat. Pembebasan pilihan barat merupakan salah satu program yang dilakukan dalam setiap kerja wajib kabinet. Upaya tersebut terus berlanjut dan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin ini. Pemerintah Indonesia melalui banyak upaya pembebasan pilihan barat melalui 4 cara, yaitu konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, konfrontasi militer, dan diplomasi. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi di bidang kehidupan politik, yaitu konfrontasi Malaysia. Dan pada bidang ekonomi, permasalahan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini disebabkan oleh kekacauan kondisi politik dari ekonomi sebelum tahun 1999, yaitu inflasi. Beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin antara lain yaitu dengan membentuk Dewan Perancangan Nasional. Pada tanggal 15 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancangan Nasional atau disingkat sebagai Deparnas. Deparnas ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Dan Deparnas ini memiliki beberapa tugas, yaitu seperti menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menyiapkan dan menilai hasil kerja Madaritis untuk MRS. Hingga saat ini, Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas merencanakan program pembangunan. Baik, Ibu, ya silakan. Nah, pada Bappenas ini masih berfungsi sampai dengan sekarang, seperti untuk merencanakan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada demokrasi terpimpin selanjutnya yaitu dengan sanering atau devaluasi, yaitu mata uang rupiah pada tanggal 25 Agustus 1959. Pemerintah menetapkan kebijakan sanering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang 1.000 dan 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi 100 dan 50 rupiah. Yang selanjutnya yaitu menekan laju inflasi. Dan selanjutnya yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia 13. Panitia ini terdiri dari ahli ekonomi, ahli politik, anggota MUS. 2 tokoh terkemuka yang bergabung dalam Panitia 13 adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR, anggota DPR dan anggota DPA. Dan selanjutnya adalah dana revolusi. Adapun ketentuan penggunaan dana devisa yaitu 1. Dana ini diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau deferred payment. Yang kedua, adanya pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Ada apa ya di sana? Maaf Bu, tadi HP-nya jatuh pegang. Bisa gantikan? Bisa Bu. Maaf Bu. Yang ketiga yaitu perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
Dan pengumpulan tugas ini Ibu kasih waktu selama 2 minggu dimulai dari hari sekarang. Bu, izin bertanya Bu. Nah, Ya. untuk bikin sumbernya itu rentang waktunya jurnal itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Bu? 10 tahun terakhir. Berarti kisaran 2012 sampai 2022. Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Individu ya, Bu? Ya. Sudah? Baiklah. Baiklah,